Saya mengajar di MI Darul Quran, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya menjadi peserta PPG Dajab 2025 dengan LPTK dari UIN Salatiga dengan nomor mahasiswa 274025089. Saat ini saya akan melaksanakan tugas UKIN dari kegiatan PPG saya. Yuk kita lihat. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan KM siapkan untuk membaca doa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, ilmu yang manfaat. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Silakan KM. Berdoa dilanjut dengan membaca Asmaul Husna. Mulai. Doa kita pada pagi hari ini berikut dengan bacaan Asmaul Husna. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan ibadah Islam. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Semuanya sehat ya. Apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, karena kalian di sini sudah berkumpul dengan sehat dan bahagia, Ibu akan absen dulu ya. Oke, kalian siap Ibu absen? Tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama, Devita Riza Abdillah. Siap, keren. Dia Sekar Fauzi. Oke, terima kasih Sekar. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran Pancasila yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban kalian di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hari ini siapakah di antara kalian yang sudah melaksanakan kewajiban? Ya? Apa kewajibannya? Kewajibannya membersihkan kelas. Hebat, sudah melaksanakan piket, membersihkan kelas. Ada lagi yang lain yang sudah melaksanakan kewajiban hari ini? Ya, boleh? Menghapus papan tulis. Oh, keren, menghapus papan tulis. Adakah yang hari ini membuang sampah di tempatnya? Oke. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita di lingkungan sekolah yang tidak perlu disuruh atau tidak perlu diperintah oleh orang lain. Artinya, kewajiban kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Tidak perlu harus ada yang meminta terlebih dahulu atau tidak perlu ada yang mengingatkan. Tanamkan hak dan kewajiban pada diri kita supaya kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan harmonis beriringan supaya kita juga lebih nyaman di lingkungan sekolah, di rumah, dan di tempat yang lainnya. Apakah kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban? Baik. Tapi sebelum hak dan kewajiban kita ingatkan kembali, yuk
belajar. Yuk sama-sama kita lakukan gerakan konsentrasi. Lagunya balonku. Balonku ada. Perhatikan pakai jari kalian. Ayo, ini untuk melatih konsentrasi kalian supaya mudah menerima pelajaran di hari ini. Siap? 1, 2, 3. Balonku ada 5. Baru kawanada. Kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus pada hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Terima kasih. Silakan kembali. Baik. Apa sih tujuan dari hak dan kewajiban di sekolah? Mari kita perhatikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengetahui pengertian hak dan kewajiban, khususnya di sekolah ya. Kalau kemarin di rumah, sekarang di sekolah. Yang kedua, menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah. Jadi kalian bisa menyebutkan beberapa contoh apa saja kewajiban kita di sekolah dan apa pula hak yang harus kita dapatkan dari sekolah. Oke. Yang ketiga adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Jadi kita lakukan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab tanpa harus disuruh-suruh lagi. Tanamkan kewajiban di dalam diri kita sebagai satu langkah disiplin. Sebagai satu langkah disiplin sebagai warga negara, sebagai warga sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Pagi hari ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ayo kita lakukan semuanya. Silakan kalian duduk kembali. Di dalam Garuda Pancasila sebagai dasar negara kita yaitu Pancasila. Dari 5 dasar akan terjadi suatu kemakmuran, keadilan. Nah, di antaranya adalah berkaitan dengan materi kita kali ini tentang hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban tidak kita laksanakan dengan baik, maka akan menjadi suatu kekacauan. Kira-kira kalau hak dan kewajiban kita tidak laksanakan dengan baik, maka akan terjadi kita harus lebih semangat lagi dalam belajar pagi hari ini. Siap ya? Tepuk semangat. Kalian perhatikan dengan baik, disimak apa saja yang ada di layar monitor ini. Kalian perhatikan, simak baik-baik, nanti akan ada LKPD, pertanyaan dari ibu, dan kalian harus siap untuk menjawab dengan baik dan benar. Siap semuanya perhatikan? Siap. Oke, siap ya? Ada yang kamu berbedaan dengan kewajiban? Sudah kalian pahami? Oke. Siapa yang bisa jawab apa itu hak? Ya, Alena. Baik. Terima kasih. Itu semua hak dan kewajiban. Sebagai contoh lagi, kita perhatikan ke depan ya. Nah,
Salah satu hak kita di sekolah apa yang pertama? Hak kita yang pertama di sekolah adalah, beri contoh dulu ya. Oke. Yang pertama adalah kalian di sekolah berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Ibu akan memberikan hak pada kalian semuanya. Tidak satu orang, dua orang, oh yang kaya saja, oh yang miskin saja, tidak. Tapi semua dalam satu kelas ini kalian berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Selanjutnya ada lagi apa lagi ya? Hak kita yang harus diperoleh dari yang pertama, yang kedua adalah contohnya kita berhak bermain di lapangan saat jam istirahat. Ada nggak kalian pernah dilarang bermain di halaman saat istirahat? Tidak. Lagi biasanya main apa? Ada nggak guru yang melarang? Tidak. Karena itu adalah hak kalian bermain di lapangan asal di jam istirahat. Selanjutnya kalian pun berhak mendapatkan kasih sayang dari guru. Apa saja bentuk kasih sayang dari guru? Contohnya, tidak sembarangan ibu guru memberikan penilaian yang jelek, ya. Itu penilaian dengan penuh kasih sayang harusnya. Di antaranya kalau kalian tidak ada yang mengerti tentang materi pelajaran, kalian boleh meminta langsung sama bu guru. Bu guru, aku belum bisa, tolong ajarkan aku. Jadi kalau tidak bisa jangan diam saja. Nah, itu adalah salah satu kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari guru. Oke. Baik, setelah haknya kita dapatkan, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah? Misalnya kewajiban yang sekolah pertama. Kewajiban yang pertama adalah begitu kalian datang ke sekolah bertemu dengan guru, apa yang kalian lakukan? Menegur, menyapa, mengucapkan salam, hampir bersalaman. Itu adalah kewajiban kita menghormati guru. Itu adalah suatu kewajiban. Kalau usah disuruh, ada guru lari, gak bisa. Ya jangan. Berarti kalau lari kita sudah melaksanakan kewajiban. Ada guru samperin datang, karena guru pun memberikan doa yang baik untuk kalian. Maka jangan takut kalau ada guru datang samperin bersalaman. Selanjutnya, apalagi kewajiban yang kalian harus lakukan? Di antaranya tadi. Nah, apa ini? Tiket kelas. Tadi sudah ada yang melaksanakan kewajiban dengan tiket kelas. Kelasnya jadi bersih karena ada kewajiban yang dilakukan. Nyaman, kalian bisa belajar dengan baik, betul atau tidak? Ada yang buang sampahnya langsung ke tempat sampah, ruangannya jadi nyaman. Karena tidak ada sampah. Itu adalah satu kewajiban. Dan contoh satu lagi nih yang terakhir. Kira-kira apa ya? Apa nih? Mentaati peraturan sekolah. Oke. Sekarang ibu mau tes kalian. Setelah menyimak video tadi dan ibu memberikan contoh hak dan kewajiban di sekolah, kalian akan ibu bagikan LKPD, lembar kegiatan untuk kalian. Tapi sebelum itu ibu akan bagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama, ibu namakan kelompok gotong royong. Nah, ada berhubungan ini ya, berhubungan dengan Pancasila dan hak dan kewajiban. Yang kedua, kelompok dua ini ibu beri nama kelompok disiplin. Nah, untuk kelompok yang ketiga,
Kami dari kelompok tanggung jawab